Audio Jungle. Bonek dukung Altabalah wonderkid Persebaya Surabaya berangkat ke Spanyol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Para fans Persebaya Surabaya atau bonek tampak mendukung keberangkatan Altabalah ke Spanyol. Seperti diketahui, wonderkid Persebaya itu harus meninggalkan bajul ijo guna menjalani trial di salah satu klub Spanyol, Valencia. Dukungan para bonek ini tampak dalam unggahan Instagram @persebayafans27. Tampak unggahan tersebut mengutip pernyataan Altabalah yang akan berangkat 17 Juli 2022 tersebut. Tanggal 17 Juli saya berangkat ke sana. Lolos atau tidak, urusan belakang, isi kutip Altabalah. Admin @persebayafans27 dalam captionnya menuliskan doa agar Altabalah diberikan yang terbaik. Semoga dikasih yang terbaik. Berikut unggahan Instagramnya, semangat. Kalau lepasnya ke klub luar negeri yang notabene jauh lebih baik, pasti bonek mendukung. Diketahui, Altabalah harus meninggalkan Persebaya Surabaya guna menjalani trial di salah satu klub Spanyol, Valencia. Valencia tertarik melihat kemampuan Altabalah karena ia memiliki bakat sepak bola yang luar biasa. Altabalah mewarisi bakat sepak bolanya dari sang ayah Antoni Jumabala yang mantan pemain asing Persebaya Surabaya. Sebelum merapat ke Persebaya Surabaya musim ini, Altabalah merupakan pemain Persita Tangerang. Didatangkan Persebaya yang sedang membutuhkan bek kiri mumpuni, ia sering kekosongan bek kiri bajul ijo yang ditinggal Deva Adi Utama. Berstatus sebagai pemain baru dan usia muda, Altabalah langsung menjadi pilihan utama Persebaya saat tampil di Piala Presiden 2022. Altabalah selalu bermain di Liga Pertandingan bersama Persebaya di Piala Presiden 2022. Altabalah memiliki akurasi operan sebesar 73%. Ia turut mencatatkan 6 tackle dan 6 intercept selama bermain di turnamen bertajuk pramusim tersebut. Mantan pemain Persita Tangerang tersebut membuat 3 pelanggaran dan tak pernah mendapatkan kartu. Klub besar Liga Spanyol Valencia diinformasikan tertarik dengan bakat wonderkid milik Persebaya Surabaya tersebut. Sosok Altabalah diprediksi akan segera bertolak ke Spanyol. Visa dari Spanyol telah diberikan untuk Altabalah. Ia akan meninggalkan Indonesia ke Valencia, Spanyol pada pekan depan. Unggah @transferdagelan. Dengan berangkatnya Altabalah ke Eropa, diharapkan ia bisa menimba ilmu yang belum tentu ia dapatkan di Indonesia. Selanjutnya, Altabalah bisa menyusul jejak Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di mana mereka sudah berkarir di Eropa terlebih dahulu bersama Lesia Kernskog. Bajul Ijo akan melepas Altabalah ke klub raksasa Liga Spanyol Valencia pada bulan Juli mendatang. Pria kelahiran Tangerang, Banten tersebut kabarnya akan melakukan trial seleksi di Valencia. Bila Altabalah lolos seleksi di Valencia, Persebaya Surabaya harus rela melepas pemain berusia 21 tahun tersebut. Audio Jungle. Harapan bonek pada pemain asing hingga menu latihan Aji Santoso. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebagai penggemar, bonek tak hanya mendukung Persebaya Surabaya saat berlaga, namun mereka juga kerap memberikan kritikan bagi klub idolanya. Termasuk harapan pada pemain asing agar mampu tampil lebih memuaskan lagi di laga mendatang. Hal itu disampaikan bonek setelah Persebaya Surabaya menjalani laga uji coba melawan Porda Sleman beberapa waktu lalu. Rasa cinta bonek pada tim kesayangannya ditunjukkan dengan bersikap kritis terhadap performa para pemain. Terbaru bonek mengkritik 4 pemain asing Persebaya yang dinilai belum tampil memuaskan. Bonek tak ingin para pemain asing yang kini memperkuat Persebaya bernasib seperti Arsenio Velpert asal Belanda. Arsenio Velpert tampil tidak maksimal saat membela Persebaya di Liga 1 musim lalu. Kritik bonek terhadap pemain asing Persebaya disampaikan setelah tim berjuluk bajul ijo itu menang 4-0 dalam laga uji coba melawan Porda Sleman pada Rabu 29 Juni 2022. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya kini telah diperkuat dengan 4 pemain asingnya yakni So Yamamoto, Haigor Vidal, Silvio Rodriguez, dan Leo Lelis.
Keempatnya turun dimainkan Persebaya Surabaya pada laga uji coba kontra Porda Sleman Rabu. Di akhir laga, Persebaya Surabaya sukses melibas Porda Sleman dengan skor 4-0. Keempat gol Persebaya Surabaya berhasil dilesatkan oleh Ahmad Novian Dani, Rizwan Lauhin, dan brace dari mantan wonderkid Persib Bandung, Saiful. Dari 4 gol yang dilesatkan Persebaya Surabaya ke gawang Porda Sleman, tak ada satu gol pun berasal dari keempat pemain asing bajul ijo. Hal itulah yang lantas membuat para bonek mania mulai menyorot performa keempat pemain asing anyar Persebaya Surabaya. Beberapa di antaranya menyorot performa keempat pemain asing Persebaya Surabaya dengan melakukan sindiran terkait tak adanya gol yang berasal dari keempat pemain asing Persebaya Surabaya, terutama dari sang bomber Silvio Rodriguez. Akankah performa mereka sama bahkan melebihi ketiga pemain asing Persebaya Surabaya musim lalu? Atau justru malah tampil jauh di bawah harapan para bonek mania? Bonek mania memberikan pujian kepada Ahmad Novian Dani dan Saiful yang dapat dilihat dari unggahan laga uji coba internal Persebaya Surabaya kontra Porda Sleman. Keduanya sukses pikat hati bonek mania dengan penampilan ngeyel, nosek, dan wani yang ditunjukkan di laga uji coba tersebut. Bahkan, tak tanggung-tanggung, para bonek mania juga tak ragu menyebut bahwa Saiful bahkan menjadi salah satu bintang Persebaya Surabaya di masa yang akan datang. Audio Jungle. Aji Santoso gembleng pemain Persebaya masalah ini selama latihan di Yogyakarta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya makin serius menggembleng pasukannya dalam pemusatan latihan yang digelar di Yogyakarta. Tim Bajul Ijo berharap performa Alwi, Slamet, dan kawan-kawan terus meningkat. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menegaskan selain mengasah pemain dari sisi kecepatan yang memang menjadi ciri khas pemain Persebaya, ia berharap ada kemampuan lain yang dimiliki penggawa Bajul Ijo. Yang jelas di dalam latihan saya selalu tekankan kepada seluruh pemain, masalah kecepatan pemain sudah ada peningkatan, ungkap Aji Santoso. Cuma ini lagi yang saya tekankan pada pemain, bagaimana kami bermain cepat tapi tidak cepat kehilangan bola. Ini yang menjadi PR saya untuk perbaiki ke depan, tambahnya. Catatan ini didapat Aji Santoso di Piala Presiden 2022 kemarin. Ajang turnamen pramusim itu akibat performa minor Persebaya kandas di babak fase grup setelah hanya meraih 1 poin dari 3 laga yang ia jalani. Aji juga katakan pemain harus terus diasah untuk mengantisipasi set piece lawan, di mana 2 gol yang terjadi di gawang Persebaya di Piala Presiden 2022 semuanya dari skema set piece. Pasti akan kami perbaiki, nanti juga defending set piece akan kami perbaiki supaya lebih kuat, pungkas Aji Santoso. Program pemusatan latihan Persebaya yang digelar sejak Jumat 24 Juni 2022 lalu itu akan digelar sampai 5 Juli 2022. Tidak hanya program fisik dan taktik di lapangan, pelatih Persebaya Aji Santoso memiliki cara khusus untuk membangun chemistry pemainnya. Satu di antaranya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan di luar lapangan dan di luar program latihan. Seperti tadi malam, kami bersama tim semua keluar, makan di tempat yang berbeda, tidak selalu di hotel, itu juga merupakan salah satu untuk membangun chemistry tim, ungkap Aji Santoso Selasa 28 Juni 2022. Kegiatan membangun chemistry pemain disebut Aji Santoso cukup penting bagi Persebaya yang musim ini banyak dihuni pemain baru yang juga mayoritas pemain muda. Musim ini Persebaya melepas 18 pemain musim lalu, termasuk 4 pemain asingnya. 4 pemain asing Persebaya musim ini, 3 diantaranya merupakan pemain yang musim pertama mentas di kompetisi tanah air. Di luar itu, Aji Santoso menyebut program peningkatan fisik dan taktik tim terus mengalami peningkatan. Masalah kecepatan pemain sudah ada peningkatan, cuma ini lagi saya tekankan pada pemain bagaimana kami bermain cepat tapi tidak cepat kehilangan bola. Ini yang menjadi PR saya untuk diperbaiki ke depan, pungkas Aji Santoso.